Pengertian dan tujuan balance of power. Balance of power atau keseimbangan kekuatan dalam hubungan internasional merujuk pada situasi di mana negara-negara atau aktor-aktor lain berusaha untuk mencapai dan mempertahankan distribusi kekuatan yang relatif seimbang di antara mereka. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai konsep balance of power dalam hubungan internasional. 1. Tujuan balance of power. Konsep balance of power bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni atau dominasi penuh satu negara atau kelompok negara terhadap yang lainnya. Dalam situasi ini, di mana kekuatan terkonsentrasi pada satu negara, ada juga risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, penindasan, dan ketidakseimbangan kepentingan global. Dengan menerapkan keseimbangan kekuatan, negara-negara berusaha menjaga stabilitas, mengurangi konflik, dan mempromosikan kerjasamanya. Kedua, yaitu asas balance of power. Asas balance of power dapat diterapkan melalui beberapa mekanisme, antara lain membentuk aliansi. Negara dapat membentuk aliansi atau persekutuan militer dan politik untuk menciptakan keseimbangan kekuatannya. Aliansi ini bertujuan untuk menjaga kepentingan bersama dan memberikan perlindungan kolektif kepada anggotanya. Contohnya adalah NATO, North Atlantic Treaty Organization, yang didirikan oleh negara-negara Eropa dan negara Amerika Utara. Yang kedua yaitu keseimbangan senjata. Negara-negara berusaha untuk mempertahankan keseimbangan senjata dengan mengembangkan dan memperkuat kemampuan militer mereka. Jika suatu negara mencapai keunggulan militer yang signifikan, negara-negara lain dapat merespon dan meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri. Yang ketiga ada diplomasi. Diplomasi merupakan sarana penting dalam mencapai keseimbangan kekuatan negara. Negara-negara dapat melakukan perundingan, negosiasi, dan kerjasama diplomatis untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan yang mendominasi di dalam sistem internasional. Dan yang ketiga ada yaitu namanya prinsip balance of power. Beberapa prinsip penting yang mendasari konsep balance of power antara lain ada fleksibilitas. Fleksibilitas, keseimbangan kekuatan bukanlah situasi yang statis, tetapi bisa berubah seiring waktu. Negara-negara harus bersedia, beradaptasi, dan mengubah strategi mereka sesuai dengan perubahan dalam distribusi kekuatan. Dan keseimbangan bersifat relatif. Balance of power tidak melibatkan pembagian kekuatan yang mutlak atau sempurna. Yang penting adalah adanya keseimbangan kekuatan yang cukup untuk mencegah dominasi absolut satu pihak. Terus juga ada keamanan kolektif. Keamanan kolektif. Konsep balance of power mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam menciptakan keamanan yang kolektif. Baik, selanjutnya ada balance of power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada masanya, persaingan antara NATO dengan negara-negara anggota Pakta Warsawa merupakan salah satu contoh dari adanya balance of power, di mana terjadinya perlombaan senjata, namun semua pihak berusaha menahan diri dari peperangan karena hampir seimbangnya kekuatan dan pada akhirnya hanya terjadi saling mengancam tanpa adanya perang terbuka. Selanjutnya ada balance of power antara Amerika Serikat dengan China. Dalam konteks Amerika Serikat dan China, konsep balance of power menjadi relevan karena keduanya merupakan dua kekuatan besar yang memiliki pengaruh global dan potensi untuk saling bersaing. Amerika Serikat telah lama menjadi kekuatan dominan di dunia setelah Perang Dunia Kedua. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, China telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang sangat-sangat kuat dan juga memiliki ambisi untuk mendapatkan pengaruh politik yang lebih besar. Hal inilah yang telah menyebabkan peningkatan persaingan dan ketegangan antara kedua negara tersebut. Dalam konteks balance of power, Amerika Serikat dan China terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keuangan dan ekonomi.
China telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perdagangan internasional. Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan ekonomi terbesar, tetapi tergantung pada China dalam beberapa aspek ekonomi. Keseimbangan kekuatan ekonomi antara kedua negara ini menjadi faktor penting dalam menjaga balance of power. Yang kedua, keamanan dan militer. Amerika Serikat adalah negara dengan kekuatan militer yang dominan dan memiliki jaringan aliansi yang luas di seluruh dunia. Namun, China telah meningkatkan kemampuan militer dan memodernisasi angkatan bersenjatanya. Perkembangan kekuatan militer China menciptakan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan di wilayah Pasifik. Yang ketiga juga ada pengaruh politik dan diplomasi. Amerika Serikat telah lama menjadi negara yang dominan dalam hal pengaruh politik dan diplomasi global. Namun lagi-lagi China telah meningkatkan upaya diplomasi dan investasi luar negerinya secara agresif melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative. China juga berusaha memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam organisasi internasional. Keseimbangan pengaruh politik dan diplomasi antara Amerika Serikat dan China menjadi faktor penting dalam menjaga balance of power. Dan yang paling terakhir adalah penting untuk dicatat bahwa balance of power antara Amerika Serikat dan China bukanlah